Selamat datang di renungan hari pertama kita. Hari ini, kita akan membahas panggilan Tuhan kepada Musa dengan tema iman yang dimulai dari panggilan Tuhan, tapi butuh tindakan nyata untuk sebuah pembebasan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan Yesus, Engkau pencipta segala sesuatu. Kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Berkatilah renungan ini agar kami belajar tentang iman dan tindakan seperti Musa. Ampuni dosa-dosa kami, dan tunjukkan jalan-Mu bagi kami yang sering ragu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bayangkan sejenak Mesir kuno. Bangsa Israel hidup sebagai budak, diperas tenaganya oleh Firaun, anak-anak mereka dirampas, rumah mereka dihancurkan. Mereka lapar dan lelah, persis seperti orang-orang di sekitar kita yang bekerja keras setiap hari tapi rasanya tidak pernah cukup. Di tengah situasi itu, lahirlah Musa, seorang bayi yang harus disembunyikan oleh ibunya agar selamat. Ketika dewasa, Musa melihat bangsanya ditindas. Hatinya panas, ia marah, dan membunuh seorang Mesir. Karena ketakutan, ia melarikan diri ke padang gurun. Di sanalah, di tengah kesendiriannya, Tuhan memanggilnya dari semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Tuhan berkata, "Musa, aku menyertaimu. Pulanglah dan bebaskan bangsaku." Musa ragu. Dia menjawab, "Siapakah aku ini? Aku bahkan tidak pandai berbicara." Tapi Tuhan meyakinkan, "Aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Akhirnya, Musa taat. Ia kembali ke Mesir, menghadap Firaun, dan mujizat-mujizat Tuhan pun mulai dinyatakan. Inilah awal perjalanan iman Musa yang akan membawa seluruh bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kisah panggilan Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-10 sangat mendalam. Musa di sini mewakili kita semua. Kita yang merasa tidak layak, yang merasa bukan siapa-siapa, mungkin bahkan merasa gagal seperti Musa yang melarikan diri. Namun, Tuhan melihat kerendahan hati Musa dan memilih untuk memakainya. Janji Tuhan, "Aku menyertai engkau," bukanlah janji kosong. Janji itu tidak bergantung pada kemampuan kita, tetapi pada kuasa-Nya. Saat Musa ragu, Tuhan memberinya tanda-tanda ajaib, tongkatnya menjadi ular, tangannya menjadi putih karena kusta lalu sembuh kembali, dan air menjadi darah. Semua ini untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhanlah yang bekerja. Kisah ini mengajarkan kita sebuah prinsip penting, iman memang dimulai dari panggilan Tuhan, tetapi iman itu harus dijawab dengan tindakan. Musa taat meskipun ia takut. Hasilnya, pembebasan total bagi bangsanya, sama seperti kita yang dibebaskan dari dosa oleh pengorbanan Kristus. Lalu, bagaimana ini berlaku bagi kita hari ini? Mungkin kita sedang terbelit masalah utang, menghadapi penyakit, atau merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Kisah Musa mengingatkan kita, jangan biarkan perbudakan masa lalu atau kesulitan saat ini menghalangi kita. Seperti Musa, kita bisa meminta Tuhan memimpin, tapi kita juga harus berani melangkah maju, bukan hanya berdiam diri. Iman itu bukan hanya tentang doa, tapi juga tentang tindakan nyata. Misalnya, berbagi sedikit rezeki yang kita punya atau saling menolong satu sama lain. Jadi, apa langkah praktisnya? Mari kita mulai hari ini dengan sebuah doa sederhana. Tuhan, apa tugas yang Engkau siapkan untukku hari ini? Lalu, ambillah satu tindakan kecil. Mungkin dengan menghubungi seorang teman yang sedang sedih, atau membantu tetangga tanpa mengharap imbalan. Coba lakukan ini selama 7 hari dan catat apa yang terjadi. Siapa tahu, seperti Musa, Anda akan merasakan sebuah pembebasan baru dalam hidup Anda. Bayangkan Musa berdiri di tepi Laut Merah. Angin bertiup kencang, ombak bergemuruh. Di belakangnya, tentara Mesir mengejar. Bangsa Israel gemetar ketakutan. Tapi Musa mengangkat tongkatnya dan berkata, "Jalanlah." Seketika, air laut terbelah dan jalan kering muncul. Hidup kita mungkin terasa seperti lautan masalah yang luas, tetapi iman yang disertai tindakan, seperti tongkat di tangan Musa, bisa membuka jalan baru yang tidak pernah kita duga. Ingatlah tokoh-tokoh besar seperti Abraham Lincoln. Ia lahir dari keluarga miskin dan harus belajar sendiri. Saat memimpin Amerika melewati perang saudara, ia ragu apakah negaranya bisa bersatu kembali. Tetapi imannya pada kebenaran membuatnya bertindak tegas untuk menghapuskan perbudakan. Seperti Musa, ia membebaskan banyak jiwa dari perbudakan politik, meskipun harus membayar harga yang mahal. Jadi, pelajaran kita hari ini adalah iman Musa dimulai dari panggilan Tuhan,
tetapi tindakannya lah yang mengubah nasib sebuah bangsa. Mereka bisa keluar dari Mesir karena Musa percaya dan bergerak. Demikian pula, kita bisa keluar dari perbudakan apapun dalam hidup kita jika kita mau mengikuti pimpinan Tuhan dengan tindakan nyata. Terima kasih, Tuhan, atas renungan hari ini. Kuatkan iman kami seperti Musa, dan bimbinglah setiap langkah dan tindakan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Ingatlah selalu, seperti Musa yang berani bergerak meski takut, kamu juga bisa bebaskan dirimu dari rantai masa lalu dengan iman dan tindakan mulai hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.